Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Rizky Martarisa dengan NIM 2014-388. Saya dari jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal underwriting yang sudah diberikan oleh Pak Trisna. Yang pertama yaitu underwriting. Underwriting atau yang biasa disebut juga seleksi resiko adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertanggung. Selanjutnya yaitu ada tugas pokok underwriting. Dari penjelasan definisi underwriting tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok underwriting adalah melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan resiko yang akan ditanggung. Selain dari tugas pokok tersebut, terdapat juga tugas underwriting yang lain, yaitu seperti mempertimbangkan resiko yang diajukan, memutuskan menerima atau menolak resiko yang diajukan, menentukan syarat dan ketentuan, serta lingkup ganti rugi. Selanjutnya yaitu mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. Dan yang terakhir ada mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit. Selain dari definisi dan tugas underwriting, terdapat pula prosedur underwriting. Yang pertama yaitu pengajuan data dari calon nasabah. Pertama-tama yaitu calon nasabah akan mengisi data-data ini pada umumnya terkait kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi resiko, yaitu dengan menganalisis data yang apakah pengajuan bisa diterima atau tidak. Yang ketiga, ada pengelompokan resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, underwriter akan mengklasifikasikan resiko yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Terdapat 4 kategori resiko. Yang pertama yaitu decline risk, substandard risk, standard risk, dan preferred risk. Yang keempat, mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Setelah resiko calon nasabah diklasifikasikan, underwriter dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Jika pengajuan calon nasabah diterima, maka polis akan segera diberikan kepada calon nasabah. Soal selanjutnya yaitu tentang equitable to the client. Equitable to the client yaitu merupakan salah satu prinsip dasar bahwa tertanggung harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat resiko tertanggung yang diasumsikan perusahaan. Bila permohonan asuransi diterima, perusahaan asuransi harus menentukan tingkat risiko dan harus mengenakan suatu jumlah premi yang wajar untuk risiko ini. Selanjutnya yaitu mengenai moral hazard. Moral hazard adalah perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian, seperti contoh kecelakaan yang dibuat-buat supaya mendapatkan ganti rugi asuransi ataupun pengajuan klaim fiktif. Berikutnya yaitu terdapat cara memilih premi yang proporsional. Premi yang proporsional yaitu yang pertama, 1. Pilih asuransi. Yang kedua, tentukan perlindungan yang akan digunakan. Ketiga, temukan perusahaan asuransi yang terbaik, karena perusahaan asuransi terbaik dapat memberikan perlindungan serta layanan yang menjamin calon nasabah. Yang keempat, pahami polis dengan benar. Yang kelima, pilih premi yang tepat. Yang keenam, sesuaikan dengan kondisi keuangan. Jangan sampai kita memilih premi yang dapat membebankan ke kita. Selanjutnya yaitu masuk ke materi prosedur yang dilakukan field and underwriting. Prosedur yang harus dilakukan
Field underwriting yaitu seleksi awal. Seleksi awal maksudnya adalah suatu pengamatan terhadap calon tertanggung atau calon pemegang polis oleh seorang field underwriting atau agen asuransi sehubungan dengan permintaan asuransi yang diajukan oleh calon nasabah. Nah, pengamatan-pengamatan yang harus dilakukan field underwriter meliputi masalah-masalah non-medis saja, yaitu seperti aspek kesehatan calon tertanggung secara fisik, yang kedua aspek finansial nilai ekonomis calon tertanggung, yang ketiga aspek hubungan kepentingan asuransi atau insurable interest. Selanjutnya yaitu ada reasuransi. Definisi reasuransi itu yaitu suatu cara perusahaan asuransi atau asuradur melimpahkan sebagian atau seluruh resiko atas suatu pertanggungan yang telah ditutupnya kepada penanggung lain atau yang biasa disebut reasuradur. Selanjutnya terdapat fungsi reasuransi. Fungsi reasuransi tersebut terdapat sebagai alat penyebar risiko, yang kedua secara tidak langsung memberikan jaminan tambahan pada pemegang polis, yang ketiga menaikkan kapasitas akseptasi dari penanggung terhadap risiko yang sebenarnya sudah di atas kemampuan penanggung, dan yang terakhir yaitu meningkatkan stabilitas keuangan penanggung. Selanjutnya kita bahas yearly renewable term, yaitu asuransi jangka waktu yang diperbarui setiap tahun, sesuai namanya yaitu yearly term. Materi selanjutnya itu fakultatif obligatori, yaitu kombinasi antara perjanjian otomatis dan perjanjian fakultatif. Perjanjian di mana perusahaan asuransi utama memiliki opsi untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan resiko individu. Namun, reasuradur harus menerima setiap resiko yang diserahkan. Yang soal selanjutnya yaitu terdapat pretensi. Pretensi sendiri artinya suatu jumlah tertentu dari pertanggungan yang menurut perhitungan merupakan batas maksimum kemampuan perusahaan untuk ditanggung sendiri untuk setiap jiwa tertanggung. Selanjutnya soal yang akan kita bahas yaitu mengenai fakultatif reasuransi treaty. Asuransi treaty tersebut artinya suatu perjanjian reasuransi antara perusahaan asuransi untuk bebas menentukan akan mengasuransi resiko yang ditanggungnya atau tidak. Selanjutnya yaitu tentang catastrophe reinsurance, yaitu untuk penutupan asuransi kumpulan yang apabila terjadi musibah dalam satu periode kejadian akan menimbulkan resiko yang besar dan mungkin mengancam solvensi perusahaan seperti wabah penyakit, gempa bumi, kecelakaan pesawat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mengenai tentang co-insurance merupakan jumlah yang harus dibayar tertanggung terhadap klaim asuransi kesehatan setelah deductible terpenuhi. Sementara itu, co-insurance juga berlaku untuk tingkat asuransi properti yang harus dibeli oleh pemilik pada struktur untuk cakupan klaim. Demikian pembahasan yang dapat saya jawab dari soal-soal yang Pak Trisna berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.